الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Alhamdulillah para pengajar, pendidik yang berbahagia serta anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang berbahagia pula. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tauhid bab yang ke-37. Babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah atau tahlili ma harramahullah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Siapa yang taat kepada ulama atau umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka itu berarti menjadikan mereka itu arbab, Rob selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bab ini dengan beberapa bab nanti selanjutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam kitab Tauhid, karena itu adalah keharusan dari tauhid, kelaziman dari tauhid, bukan langsung terkait dengan tauhid, tapi dia adalah keharusan, kelaziman dari tauhid. Jadi kalau tauhid itu menjadikan satu-satunya yang diibadahi, maka keharusannya, kelazimannya, ketentuannya juga harus demikian. Orang yang bertauhid, bersyahadat la ilaha illallah, bersyahadat Muhammadar Rasulullah, maka ketentuannya, keharusannya bahwa yang bersyahadat itu harus taat hanya kepada Allah. Ya, harus taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk ketaatannya kepada Allah, maka dia harus menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu ketentuan dari tauhid. Tidak berhukum kecuali hukumnya Allah. Tidak melaksanakan syariat kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lahirlah namanya ulama dan umara.
ulama itu tugas pokoknya adalah menjelaskan atau memahamkan apa yang Allah turunkan kepada para nabinya, para rasul. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran, kepada Rasul, sunnah Rasulullah. Maka tugasnya ulama itu menjelaskan hal tersebut. Jadi ulama adalah wasilah. Ulama adalah pembantu menjelaskan apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul inginkan. Maka apa yang Allah halalkan, siapa yang jelaskan halal? Para ulama. Tapi bukan ulama yang menentukan hukum. Allah yang menentukan hukum. Rasulnya yang menentukan hukum. Jadi ulama hanya menjelaskan, karena ini ada ayat maka hukumnya begini. Ini ada hadis maka hukumnya begini. Bukan dia yang membuat hukum. Dia hanya menjelaskan hukum. Ya. Berarti ketika tugas dan tanggung jawabnya seperti itu, maka berarti apa yang halal adalah yang dihalalkan oleh syariat. Apa yang haram, apa yang diharamkan oleh syariat. Mereka bukan penentu. Kalau menurut saya ini halal, menurut ulama ini halal. Nah, bukan tugasnya seperti itu. Menghalalkan apa yang disuka atau mengharamkan apa yang tidak disuka. Nah, maka di sini fungsinya ulama itu adalah berijtihad untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Apa ijtihadnya? Yaitulah tadi ijtihadnya untuk menjelaskan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Ya, berarti ulama itu perantara, wasilah atau alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami agama. Berarti kesimpulannya, mentaati ulama, umara itu mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mengikut, bukan dia ketaatan yang berdiri sendiri, tapi dia hanya ikut, tabaan istilahnya. Kenapa ulama itu ditaati? Karena dia mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan dia ditaati berdiri sendiri. Iya. Kenapa mereka ditaati?
walaupun dia dalam rangka bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena mereka lah perantaranya. Mereka lah seperti tadi yang berijtihad. Mereka lah yang lebih paham dari dalil-dalil daripada yang selainnya. Nah, maka ketaatan kepada ulama, umara, dari sisi ketaatan mengikut kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa sekarang ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Tauhid itu lawannya syirik. Kalau jadi ini dipahami karena banyak orang salah paham. Kalau ada nanti manusia yang mentaati ulama atau mentaati umara istiqlalan, maksudnya berdiri sendiri, merdeka. Istiqlal artinya merdeka. Dia merdeka menentukan sendiri. Nah, itu yang dilarang. Karena ketaatan itu bagian dari ibadah. Ketaatan bagian dari ibadah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah yang wajib dan sunnah. Taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu ulama dan umara. Makanya Allah tidak mengulang atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum. Tapi tidak disebutkan kalimat atiu ulil amri minkum. Karena dia ketaatan kepadanya mengikut, bukan berdiri sendiri. Kalau ketaatan kepada Allah kan berdiri sendiri. Kalau ada ayatnya sudah, tidak ada pilihan lain. Ada hadisnya yang sahih, tidak ada pilihan, harus ikut. Tapi kepada umara itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka ditaati karena Allah mengizinkan untuk ditaati. Kapan diizinkan? Ya, pada apa yang Allah izinkan juga untuk ditaati. Apa yang diizinkan oleh Allah? Ya, itu tadi diizinkan berijtihad, memahami ayat-ayat atau hadis. Kalau dia tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, berdiri sendiri, nah, maka itu tidak. Ya. Kemudian diizinkan untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Karena itulah yang diizinkan oleh syariat. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, maksiat kepada pencipta. Dan puncak maksiat kalau dia menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya tidak halalkan, atau sebaliknya. Itu maksiat namanya. Nah, berarti di sini Syekh rahimahullah menyebutkan bab ini karena ketaatan, apa tadi? Ketaatan bagian dari ibadah. Makanya
siapa yang mentaati mereka yang dalam rangka ibadah yang menyelisihi seperti tadi menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal, istiqlalan, maka itu maknanya menjadikan mereka arbaba min dunillah, tandingan-tandingan selain daripada Allah. Kenapa tandingan? Karena Allah punya otoritas. Yang halal ini, yang haram ini. Nabi punya otoritas. Ini yang halal, ini yang haram. Tiba-tiba ada makhluk, walaupun dia ulama, walaupun dia umara, juga menetapkan ini halal dan haram. Menjadi tandingan atau tidak? Tandingan. Nah, inilah maknanya di sini dimasukkan dalam kitab tauhid, bahwa orang yang bertauhid itu kelaziman dari tauhidnya, ketentuan, keharusan dari tauhidnya menjadikan Allah dan Rasulnya yang ditaati istiqlalan, berdiri sendiri. Adapun ulama, umara itu mengikut. Kapan dibalik dia menjadi istiqlalan, berarti menjadi tandingan bagi Allah. Menjadi tandingan bagi Allah itu bagian dari kesyirikan. Jadi bukan di sini kesyirikan langsung ya, tapi kesyirikan karena dia mentaati. Ya, mentaati. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat ittakhadhu ahbarahum, atau sebelumnya qala Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, nanti ayat itu pada hadis Adi bin Hatim. Qala Ibnu Abbas yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Jadi berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hampir saja akan diturunkan kepada kalian batu dari langit, yang maksudnya hukuman. Kenapa? Karena saya mengatakan kepada kalian qala Allah, qala Rasulullah, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Artinya ucapannya Abu Bakar, ucapannya Umar menandingi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Ibnu Abbas ini asalnya terkait dengan masalah fikih. Jadi Ibnu Abbas berpendapat bahwa haji apalagi di musim haji yang disunnahkan lagi itu haji tamattu. Tapi sebagian sahabat termasuk Abu Bakar, Umar mengatakan haji ifrad. Ya, akhirnya berselisih. Ya, keluarlah ucapan tadi. Ya, keluarlah ucapannya Ibnu Abbas. Saya sudah mengatakan Nabi mau bilang begini, kalian mengatakan Abu Bakar, Umar bilang begini. Jadi ini dipakai oleh Syekh bukan karena masalah fikih tersebut, tapi ini dipakai sebagai dalil dari bab tadi. Bab karena keumuman lafadznya, bukan
karena babnya fikih, masalah haji dan atau yang lain-lain. Tapi ini masalah kandungan dari ucapan tersebut berlaku umum. Ya. Bahwa yang berhak menentukan halal dan haram, hukum wajib atau selainnya, itu otoritasnya Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada manusia bagaimanapun dia yang menyainginya, maka itu namanya tandingan. Ya, tandingan. Tapi di sini ada dua kubu yang berbanding terbalik. Ada yang menjadikan ulama, apalagi Habib-Habib sebagian ya, atau kiai, pokoknya apa kata Habib, apa kata kiai, masuk akal tidak masuk akal, ada dalilnya tidak dalilnya, sami'na wa ata'na, itu bisa masuk. Yang kedua, ada yang sebaliknya. Ulama itu, umara itu manusia juga seperti kita. Maka saya baca ayat, saya baca hadis, ya saya yang menafsirkan. Saya yang beristihad hukumnya begini dan begini. Nah, itu juga keliru. Ya, keliru. Kenapa? Karena merendahkan derajat ulama, tidak meletakkan pada tempatnya. Dan kadang sebagian manusia seperti itu. Kalau urusan akhirat, saya baca ayatnya, saya baca hadisnya, saya pikirkan, oh begini. Tapi kalau dia sakit, dia tidak bilang saya baca buku ini. Saya lihat di sini, saya tentukan sendiri penyakitku dan obatku. Kenapa ke dokter? Bisa penjini baca. Nah, karena memberi pada tempatnya. Kalau ada bangunan, ada semen di situ, ada pasir. Ada kerikil, campur sendiri, pasang sendiri. Tidak usah panggil tukang. Kalau tidak roboh. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Kalau dibaca, dilihat, sepertinya bisa. Tapi kalau dikerja, tidak bisa. Atau sebaliknya, tukang batu suruh membaca, setelah membaca suruh mengajar. Kelihatannya kan bisa, ini kan dibaca saya baru diajarkan. Tapi kalau dia tidak pernah belajar, tidak bisa. Karena bukan ahlinya, bukan pada tempatnya. Nah, jadi yang pertengahan, ya ulama adalah ulama. Allah memuliakan. Makanya dikatakan dia pewaris Nabi. Bukan dokter pewaris Nabi. Apalagi tukang lawak. Bukan. Pewaris Nabi adalah para ulama. Jadi mereka lah yang paling tahu tentang warisannya Nabi. Dan mereka yang punya hak. Walaupun ada yang lain tahu, tapi tidak punya hak. Sama kalau orang tua kita meninggal, anak-anaknya yang punya warisan. Karena teman bapaknya tahu, ini warisan bapakmu. Apakah dia boleh ambil? Karena dia tahu
Enggak kan? Karena bukan haknya. Walaupun dia tahu, bukan haknya. Sama dengan sebagian manusia, walaupun kita tahu hukumnya, baca, bukan hak kita untuk menentukan hukumnya. Haknya ulama yang menjelaskan. Ini hukumnya. Jangan diambil itu haknya. Nanti rusak. Mengambil hak, kalau bukan haknya artinya ilegal. Sama kalau ada orang mau menikah tidak melapor ke KUA, ilegal. Secara negara ilegal. Walaupun mungkin secara syariat sah saja, tapi secara negara ilegal. Apa sih bedanya saya dengan Pak KUA atau imamnya? Yang dibaca itu juga. Saya mungkin lebih banyak kitab saya tamatkan, tapi itu haknya. Ya haknya. Tanda tangannya dia, stempelnya. Kalau tanda tanganmu stempelmu tidak laku. Walaupun lebih pintar, walaupun lebih ini tidak. Itu artinya menempatkan pada tempatnya. Ya, jadi ulama di sini ditempatkan pada tempatnya. Kapan ditaati dia bersendirian, bukan dalam rangka mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itulah namanya arbabam min dunillah. Dijadikan tandingan bagi Allah. Berarti ucapannya Ibnu Abbas tadi, maksudnya kalau ada orang yang sekedar berpendapat, menurut saya hukumnya begini, kemudian dibawakan ayat, dia tidak mau terima, tetap ikut pendapat. Nah, itu namanya menjadikan tandingan bagi Allah. Tetapi kalau dalil itu diperselisihkan cara memahaminya, nah itu bukan membuat tandingan. Misalnya ada ayat atau ada hadis, ada ulama yang mengatakan, oh ayat ini menunjukkan wajib. Ada ulama yang lain tidak. Saya pahami ini sunnah. Jangan kita mengatakan saya sudah bawakan dalil kepada Pak Kiai, tapi dia tetap berpendapat sunnah. Dia itu tandingan bagi Allah. Enggak. Kenapa? Karena dalilnya ada. Dia bukan mau membuat tandingan, cuma memahami ayat atau hadis. Beda pemahaman, beda apa yang bisa dia jangkau, yang dia pahami dari ayat dan hadis. Itu bukan yang dimaksud. Ya, bukan yang dimaksud seperti itu. Karena kadang orang juga berlebihan. Nah, perkara yang diperselisihkan dia bawa kepada bab ini. Oh memang golongan ini itu sudah menjadi rob-rob selain daripada Allah, dibawakan dalil tidak mau terima. Jadi walaupun dianggap pendapatnya lemah, selama ada dalilnya diakui oleh para ulama, ada sisinya, maka tidak dibawa kepada makna yang dimaksud dalam bab ini. Ya, hati-hati. Qala Ahmad Ibnu Hanbal, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Saya kaget kepada suatu kaum yang mereka tahu sanad dan mereka bisa memilah mana yang sah, mana yang tidak. Yang maksudnya ini hadis, ya. Kan hadis, apalagi orang dahulu, semuanya lewat sanad. Kemudian dia memilih pendapat Sufyan. Nah, Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri, bukan Sufyan Ibn Uyainah.
Maksudnya meninggalkan hadis kemudian memilih pendapat, walaupun pendapatnya Sufyan, seorang imam. Ini kalau yang tahu berijtihad, mengerti dalil, memilah-milah dalil, dan memahami dalil. Tidak boleh dia memilih pendapat yang menyelisihi dalil. Jadi kalau hanya semata-mata pendapat, tidak ada dalilnya, nah itu yang dikhawatirkan. Dia nanti menjadi arbaba min dunillah. Bukan yang berpendapat, tapi yang mengikut kepada pendapat itu yang menjadikannya arbaba min dunillah. Seperti Nabi Isa dijadikan sesembahan. Apakah Nabi Isa musyrik? Tidak, orang yang menjadikannya. Ya kan? Sama ini kalau ada ulama yang berpendapat, namanya dia boleh berpendapat, ahlinya berpendapat. Tapi kalau ada dalil yang lain, ada orang ngotot, akan ulama fulan bilang begini. Jadi berarti dia menjadikan ulama fulan itu tandingan bagi Allah. Bukan ulamanya menjadi tandingan, tapi orang yang mengangkatnya. Ya makanya umumnya ulama itu sudah menekankan demikian. Yang kamu gulu kepada saya, yang kamu ikuti saya kalau ada yang menyelisih dalil. Tapi kadang pengikut ada sebagian yang tidak paham. Apalagi kalau gurunya imam. Kita sekarang saja gurunya baru ustadz. Ustadznya lokal pun. Kadang sebagai orang ustadz aku bilang begini. Ada dalilnya enggak? Tidak. Pokoknya kalau ustadz aku bilang surga dan neraka itu. Siapa yang ikut surga, yang tidak ikut neraka, bahaya. Iya. Padahal ini imam. Nah, artinya imam yang diakui. Tetap ya dilarang seperti itu. Karena itu menyelisih tauhid. Kemudian beliau membaca ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Atadri mal fitnah? Al fitnatu asy-syirk. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayuhlik. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya Allah. Karena menyelisih perintah Allah itu ada dua kemungkinan. Akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ini peringatan dari Allah kepada Nabi-Nya SAW. Peringatkan manusia-manusia itu, wahai Muhammad. Siapa yang menyelisih perintah Allah, cuma dua kemungkinan. Akan ditimpa azab atau ditimpa fitnah. Maka Imam Ahmad ketika ditanya apa itu fitnah, beliau menjawab asyirk. Bukan berarti fitnah itu hanya syirik saja, tapi puncaknya fitnah adalah kesyirikan. Jadi mungkin saja dia menolak sebagian ucapan Allah, akhirnya Allah tancapkan ke dalam hatinya sesuatu dari ketergelinciran, sesuatu dari berpaling, sesuatu yang menyimpang, fayuhlik. Dan betapa banyak kejadian seperti itu. Banyak orang-orang yang cerdas, pintar, banyak bukunya, banyak ilmunya, tapi karena ada yang dia tolak,
karena tidak cocok dengan pendapatnya. Akhirnya itu menjadi sebab dia tergelincir, lama-lama jadi banyak, jadi dalam, akhirnya celaka. Dulunya membela sunnah, mendakwakan sunnah, lama-lama memusuhi. Kalau memusuhi ya celaka. Iya. Jadi itu jamaah sekalian ya, menunjukkan bahwa ini bagian dari kelaziman tauhid, keharusan tauhid, bahwa untuk menjaga tauhid harus memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama itu bagian pengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak demikian berarti tauhidnya belum bagus. Ya, makanya yang paling sunnah ya yang paling bertauhid, karena itu kelazimannya. Yang paling memuliakan dan menghargai ulama orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Karena itu dalam masyarakat, kadang sebagian masyarakat lebih taat kepada ulamanya daripada pemerintahnya. Makanya supaya berjalan dengan bagus, harus selalu beriringan penguasa dengan ulama. Ya. Umara harus ditopang oleh ulama. Dan ulama akan bagus pengaruhnya juga kalau di backup oleh penguasa. Makanya kalau ingin membuat kekacauan, ya buatlah ada domba antara ulama dengan penguasa. Dan itu kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah umumnya selalu bermusuhan dengan penguasa. Umumnya. Kalau Ahlus Sunnah umumnya selalu mendukung penguasa, tapi bukan mendukung secara mutlak. Yang mendukung kalau tidak bertentangan dengan syariat. Karena taat kepada mereka bagian, walaupun tidak berdiri sendiri, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dikatakan ahlul bid'ah, salah satu ciri yang mudah diperhatikan, karena umumnya ahlul bid'ah itu ujung-ujungnya nanti selalu berselisih dengan penguasa. Karena banyak yang mau berkuasa. Jadi wallahu a'lam. Apa hukum berdalil dengan hadis dhaif dengan tujuan memotivasi dalam beramal? Karena yang dibawakan adalah hadis seputar keutamaan suatu amalan. Asalnya berdalil itu yang meyakinkan. Ya, meyakinkan. Kalau hadis ya yang sahih, atau yang muncul belakangan yang hasan. Tidak boleh berdalil dengan yang dhaif. Cuma makna dhaif pada sebagian orang-orang belakangan dengan orang-orang terdahulu itu berbeda.
Ya, berbeda. Orang-orang terdahulu itu menjadikan hadis yang dhaif itu bukan hadis yang tidak bisa diamalkan kebanyakannya, tapi hadis-hadis yang banyak jalurnya, ada penguatnya, ada mutabaannya, ada syawahidnya dan seterusnya. Sehingga setelah diteliti kebanyakannya hadis itu hasan, bahkan sebagiannya menjadi sahih li ghairihi. Atau hadis itu dhaif secara sanad. Kenapa diamalkan? Karena maknanya sahih. Maknanya sesuai dengan ayat, maknanya sesuai dengan hadis sahih yang lain. Tapi kenapa ini yang disebut? Karena hanya hadis itu yang menyinggung secara langsung. Seperti dalam kitab Tauhid, banyak sebagian hadisnya itu sanadnya lemah. Ada sebagian, walaupun sedikit, tapi ada hadis-hadis atau ada ayat yang menguatkan maknanya. Jadi dia tidak berdalil sebenarnya dengan hadis yang dhaif tersebut, tapi yang lain. Tapi karena hadis itu menjelaskan lebih jelas maknanya, ya maka itulah yang diambil sebagai dalil. Nah, wallahu a'lam. Siapa yang disebut ulil amr? Apakah setiap orang yang berkuasa atas orang lain disebut ulil amri? Ulil amri itu terkait dengan pemerintah. Kalau dia berkuasa karena dia punya perusahaan, bukan ulil amr. Atau misalnya kepala sekolah, bukan ulil amr. Walaupun dia menguasai guru-guru, ya. Ya, bukan ulil amri yang wajib taat sebagaimana perintah Al-Quran. Walaupun bukan juga karena dia bukan ulil amri, jangan ditaatin, ya. Jadi dia menjadi atasan atau apakah istilahnya, karena ada hubungan pekerjaan, bukan hubungan yang diatur oleh negara atau ditentukan dalam agama hubungannya. Rakyat dengan penguasa bukan. Cuma bawahan dengan atasan atau rekan kerja atau apa namanya. Jadi beda. Jadi di situ ketaatannya karena ada kemaslahatan, bukan karena agama. Karena ada kemaslahatan. Dan kalau kita taat kepada kepala sekolah, bukan dalam rangka beragama, tapi dalam rangka pekerjaan. Nah, cuma kalau pekerjaannya baik, dapat pahala. Nah, kalau tidak baik, dapat dosa, bersekutu dalam dosa. Nah, ada beberapa panitia masjid menjadikan pendidikan menjadi tolak ukur untuk berceramah. Ya, ini kenyataan. Hanya pandai berretorika, tapi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya memberikan pemahaman keliru kepada jamaah. Itulah tantangan. Tantangan dakwah. Kenapa masyarakat kita
kebanyakannya menjadikan ukuran karena itulah ukuran yang ada, yang mereka kenal, yang mereka ada di sekeliling mereka. Ya, jangankan berceramah, sekarang orang berubah mengukur orang itu punya kemuliaan atau tidak. Siapa sekarang orang yang dianggap mulia? Yang punya banyak uang, yang terkenal, makanya mulia. Pemain bola, padahal pintar main bola saja. Yang mulia artis, walaupun suka maksiat, karena terkenal dan punya uang. Tapi orang yang mengerti agama, tidak ada uangnya atau kurang penggemarnya, ya tidak dihargai. Ya, itulah tantangan dakwah. Sebarkan ilmu, ya, supaya manusia bisa menilai dengan ilmu, bukan dengan pendidikan. Harusnya kan pendidikan menjadikan orang menilai dengan ilmu, tapi kadang tidak juga, ya, hanya sekedar gelarnya saja, bukan isi dari gelarnya. Ya, jadi harus banyak menyebarkan ilmu sunnah, supaya manusia mengenal sunnah, supaya ukurannya sunnah. Jangan asal pintar ceramah, oh dia hebat, asal bisa ngelawak, oh dia bagus. Nah, tapi ukurannya adalah kembali kepada ilmu. Nah, wallahu alam. Anak pengen lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Qul kama tasma'un. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.